Jadi kali ini saya akan membahas tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, salah satu aspek tersebut adalah kesehatan. Bila tubuh manusia dalam keadaan sehat, mereka bisa melakukan aktivitas ibadah, aktivitas sosial, serta aktivitas dunia dengan baik terhadap semua aspek tersebut. Sehat menurut pandangan Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani atau kesehatan fisik adalah keadaan seluruh anggota tubuh dalam menjalankan fungsinya. Artinya, tidak terjadi gangguan atau kelainan pada seluruh organ dan anggota tubuh. Kesehatan rohani adalah keadaan seseorang yang terhindar dari gangguan jiwa. Kesehatan rohani terjadi jika ada keseimbangan hubungan yang baik secara spiritual antara Allah dengan manusia. Nabi Muhammad bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Kemudian, barang siapa yang bangun di pagi hari dengan badan yang sehat, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Selama hidupnya, manusia mengalami beberapa masa. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dan diangkat sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Yang selanjutnya adalah bekal hidup manusia. 1. Potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. 2. Potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memenuhi dan memahami kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugasnya berupa memakmurkan bumi. 3. Potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Penyakit manusia menurut Al-Quran. Penyakit manusia menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu penyakit hati dan juga penyakit jasmani. Penyakit hati dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit syubhat, yang artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya. Penyakit syubhat ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Penyakit syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, dan suka perkara-perkara keji, zina, dan kemaksiatan lainnya. Janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Al-Ahzab ayat 32. Penyakit jasmani. Penyakit jasmani adalah penyakit yang merusak dan menimbulkan sakit badan, atau yang biasa kita kenal dengan penyakit fisik. Allah memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Selanjutnya adalah obat segala penyakit. Doa adalah obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa.
Doa adalah senjata orang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abu Thalib, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Fussilat 44. Anjuran berobat jika sakit. Berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh penyakit, melainkan menyediakan obatnya kecuali suatu penyakit, yaitu penyakit tua. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu. Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Hukum berobat. 1. Bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. 2. Bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan, maka melakukannya lebih utama. Bila kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama. Hukum berobat dengan barang yang haram. Jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak atau barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Dasar larangan. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan setiap penyakit itu obatnya. Dari situ berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Tentang tuak yang dijadikan obat, maka sabda Nabi, itu bukanlah obat tetapi penyakit. Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Bahan-bahan yang dilarang. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan seperti najis, tuak, atau alkohol. Bahan yang dilarang secara khusus seperti besi panas dan racun. Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, pada berbekam minum madu dan membakar api, tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra-mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Tidak apa melakukan pengobatan dengan mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Pengobatan dalam Islam dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya. Sesuai tuntutan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis dan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau diharamkan. Terdapat beberapa bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran. Ada buah kurma, madu, buah tin, lalu ada buah zaitun, buah pisang, jahe, serta buah delima. Oke, cukup sekian digital konten dari saya tentang konsep Islam dan kesehatan bagi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.